Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas MLIE 2C. Nama saya Firda Mustika Sari. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang International Supply Chain. Dunia bisnis yang semakin global mendorong semakin banyak perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas dan kompetisi internasional. Keterlibatan perusahaan dalam logistik internasional beragam, mulai dari aktivitas ekspor-impor, membentuk aliansi dengan pihak lain, bahkan ada yang sampai mendirikan unit usaha di luar negeri. Manajemen internasional supply chain menyangkut 3 masalah penting, yaitu yang pertama ada motivasi. Kenapa motivasi? Karena sebuah perusahaan tentunya memiliki motivasi yang mendorong mereka untuk terlibat dalam international supply chain. Motivasi ini menentukan tujuan strategis dan operasional dari international supply chain. Yang kedua ada lokasi. Perusahaan tentunya akan dihadapkan dengan masalah lokasi dan akan ada pertanyaan seperti di manakah aktivitas tertentu dalam supply chain sebaiknya dilakukan untuk mencapai kinerja yang optimal. Dan yang ketiga ada alokasi dan manajemen. Ini adalah bagaimana mengelola aktivitas-aktivitas supply chain yang tersebar di seluruh dunia. Menurut tim Cilevi DKK pada tahun 2004 bahwa dalam banyak hal mengelola supply chain berskala internasional sama dengan mengelola supply chain domestik yang terbentang dalam daerah geografis yang lebih luas. Selanjutnya, ada faktor-faktor pendorong keterlibatan perusahaan dalam international supply chain. Menurut Sinci Levy DKK pada tahun 2004 bahwa perusahaan umumnya tidak dapat menghindarkan keterlibatannya dalam rantai pasok internasional karena didorong oleh beberapa tekanan yang secara bersama menyebabkan tren ke arah globalisasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang umumnya mendorong perusahaan untuk mengembangkan rantai pasok internasional. Yang pertama ada biaya global. Biaya global ini adalah mencari lokasi yang menawarkan biaya produksi termurah seperti biaya tenaga kerja, insentif pajak, biaya modal, dan lain-lain. Yang kedua ada pasar global. Dorongan dari pasar global memaksa perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar dengan memasuki pasar global. Yang ketiga ada teknologi. Dengan pemanfaatan teknologi yang cepat dan efektif untuk mencari sumber daya. Yang keempat ada politik dan ekonomi. Adanya perjanjian dan proteksi perdagangan regional. Selanjutnya ada keuntungan yang ingin didapat dari international supply chain. Ada beberapa manfaat, antara lain yang pertama adalah menurunkan biaya. Dengan adanya rantai pasok internasional, perusahaan memiliki lebih banyak sumber bahan baku, tenaga kerja, partner outsourcing, dan lokasi produksi yang potensial, sehingga perusahaan dapat memilih sumber-sumber yang memberikan biaya termurah. Yang kedua ada memperoleh akses pasar. Keterlibatan dalam rantai pasok internasional memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menjangkau pasar di luar negeri. Contohnya, semenjak Cina membuka pintu perdagangannya bagi dunia luar, produk-produk asing membanjiri pasarnya, dan semakin banyak perusahaan yang membuka bisnis di sana. Yang ketiga ada gerakan mencegah kompetitor atau preemption of competition. Keterlibatan dalam international supply chain dapat juga merupakan suatu cara dalam mencegah atau menghalangi kompetitor. Yang keempat, mencari aset strategis.
Aset strategis yang dicari di sini adalah seperti teknologi, pusat penelitian, pemasok yang kompeten, bahan baku, atau bahkan komponen untuk memproduksi produknya. Yang kelima, atau yang terakhir, ada rasionalisasi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan membentuk jaringan supply chain internasional, juga dapat dilihat sebagai suatu cara untuk merasionalisasikan struktur yang telah ada, dengan memiliki banyak alternatif sumber bahan baku, pemasok, fasilitas produksi, dan distribusi. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari economies of scale and scope dan diversifikasi risiko. Selanjutnya ada 12.4 yaitu mengelola international supply chain dengan strategi konfigurasi dan koordinasi. Jadi masalah spesifik untuk operasi yang berskala internasional dibandingkan domestik itu dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi, yang bagaimana menyangkut perusahaan tersebut bisa berkompetisi secara internasional. Dimensi yang pertama di sini ada konfigurasi, yang artinya aktivitas-aktivitas perusahaan di dunia internasional itu atau di mana setiap aktivitas penambahan nilai di dalam rantai nilai itu dilakukan, termasuk di dalam beberapa tempat. Dimensi yang kedua ada yang disebut dengan koordinasi, yang mengacu pada bagaimana mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di negara yang berbeda. Nah, masalah konfigurasi dan koordinasi ini dapat ditemukan di setiap aktivitas di dalam rantai nilai. Contoh pada konfigurasi ada penentuan lokasi dan alokasi produk setiap fasilitas baik komponen maupun produk jadi. Dan yang kedua ada koordinasi, itu networking pabrik internasional dan bagaimana teknologi proses dan pengetahuan produksi ditransfer antar pabrik. Selanjutnya di sini ada bentuk tabel, ada tabel strategi internasional berdasarkan konfigurasi dan koordinasi. Nah, apabila konfigurasinya tersebar dan koordinasinya tinggi, maka akan menghasilkan investasi luar negeri yang tinggi dengan koordinasi ekstensif atau jangkauannya luas. Contohnya di sini ada perusahaan Xerox. Nah, apabila konfigurasinya terpusat, lalu koordinasinya tinggi, maka akan menghasilkan strategi global murni. Contohnya ada perusahaan Boeing dan Toyota. Apabila ada koordinasinya rendah dan konfigurasinya tersebar, maka strategi yang berpusat pada suatu negara dengan beberapa perusahaan lokal beroperasi di suatu negara. Nah, apabila konfigurasinya terpusat, koordinasinya rendah, maka akan menghasilkan strategi berbasis ekspor dengan desentralisasi pemasaran. Contohnya adalah perusahaan Canon. Selanjutnya ada konfigurasi supply chain berskala internasional. Jadi, international supply chain itu berdasarkan konfigurasinya terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama itu adalah pengadaan, manufaktur, dan yang terakhir adalah distribusi dan pemasaran. Pengadaan adalah bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan cara yang kedua adalah dengan memproduksinya atau dengan manufaktur. Selanjutnya, jika sudah menghasilkan produk jadi, akan didistribusikan dan dipasarkan. Nah, sistem international supply chain ini menurut Simchilev itu terbagi atas 4. Yang pertama ada International Distribution System. Sistem ini proses manufakturnya dilakukan di domestik atau di dalam negeri, tetapi distribusinya atau pemasarannya itu dilakukan di luar negeri. Yang kedua ada International Supplier. Bahan baku dan komponen disediakan oleh pemasok luar negeri, tetapi perakitan akhirnya dilakukan di dalam negeri. Yang selanjutnya ada Offshore Manufacturing. Produk dibeli dari dan diproduksi di luar negeri, kemudian dikapalkan kembali ke gudang domestik. Yang terakhir ada Fully Integrated Global Supply Chain. Pada sistem ini produknya dipasok, diproduksi dan distribusikan dari beberapa fasilitas yang tersebar di seluruh dunia. Nah, di dalam sebuah fully integrated supply chain ini memiliki beberapa pabrik. Masalah konfigurasinya seringkali didominasi oleh pengalokasian produksi untuk setiap pabrik. Nah, Skerry dan Scott Larson menyebut 3 cara dalam menata sistem produksi. Yang pertama itu berorientasi proses, berorientasi produk, dan juga regional. Apa sih berorientasi proses itu? Artinya pabrik diatur berdasarkan tahapan seperti layaknya produk diproduksi dalam sebuah pabrik, namun satu tahapan dengan yang lain dilakukan pada lokasi geografis yang berbeda. Yang kedua ada berorientasi produk, yang artinya memberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk produksi sebuah produk atau kelompok produk yang
pada sebuah fasilitas. Yang terakhir ada berorientasi regional, artinya pengaturan berdasarkan produk atau proses di dalam suatu wilayah. Selanjutnya ada konfigurasi supply chain. Keputusan yang berkaitan dengan konfigurasi itu sangat penting dalam mengelola sebuah rantai pasok internasional, karena memiliki pengaruh yang besar pada profitabilitas, kemudahan dikelola, dan risiko yang harus dihadapi oleh rantai pasok tersebut. Pertama, karena keputusan yang konfigurasi melibatkan biaya awal dan terkait dengan keputusan yang tidak mudah untuk diulang dan diperbaiki. Kedua, keputusan tentang konfigurasi itu misalnya terkait dengan lokasi dan fasilitas memiliki dampak yang panjang bagi kinerja sebuah supply chain. Konfigurasi supply chain akan berpengaruh terhadap permasalahan yang dihadapi dalam operasi dan akhirnya pada kinerja supply chain tersebut. Maka dengan konfigurasi yang tepat, sebuah international supply chain dapat mencapai berbagai tujuan strategis. Misalnya meningkatkan skala ekonomi, menghemat biaya, atau mendekatkan diri dengan konsumen dari berbagai negara. Sebaliknya, apabila konfigurasi tidak tepat, dapat menimbulkan berbagai masalah yang memperburuk kinerja supply chain tersebut. Konfigurasi international supply chain harus disesuaikan dengan tujuan strategi yang ingin dicapai. Mengapa? Karena perbedaan penekanan prioritas kompetitif antara biaya, kualitas, dependability, dan flexibility oleh suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap konfigurasi dari aktivitas-aktivitas rantai pasoknya. Saya Chanila akan menjelaskan mengenai koordinasi supply chain berskala internasional. Strategi koordinasi sebuah logistik internasional erat hubungannya dengan bentuk keterlibatan sebuah perusahaan atau status kepemilikan dari logistik internasional. Keterlibatan sebuah perusahaan dalam logistik internasional ini bervariasi, dapat berupa ekspor-impor, kerjasama atau membuat kontrak, hingga mendirikan usaha atau anak perusahaan di negara lain. Dalam literatur international business atau operation disebut dengan international entry mode. Dari segi kontrol dan komitmen sumber daya, ada 3 macam entry mode yang paling berbeda. Pertama ini licensing. Licensing ini adalah pemberian izin untuk memproduksi barang dengan memakai nama perusahaan dari si pemberi lisensi. Yang kedua ada joint venture. Biasanya disebut juga dengan perusahaan patungan. Misalnya ketika perusahaan di 2 negara yang berbeda mendirikan sebuah perusahaan baru untuk menghasilkan produk atau menyediakan jasa secara bersama-sama. Yang ketiga ada wholly owned subsidiary, merupakan metode untuk mendirikan anak perusahaan dengan kepemilikan secara penuh di negara penempatan. Subsidiari tersebut dapat berupa pembangunan sebuah cabang dari awal maupun dengan cara membeli perusahaan lokal. Salah satu contohnya merupakan Citylink Airlines yang menjadi anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Selanjutnya, mengkoordinasikan aktivitas internasional dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama ini integrasi vertikal, yaitu perusahaan memiliki dan mengendalikan seluruh aktivitas dari hulu ke hilir atau dari pemasok hingga customer. Yang kedua ada bergantung pada mekanisme pasar. Jadi, perusahaan mengekspor atau mengimpor aktivitas yang memiliki dimensi internasional, lalu memberikan koordinasi berlangsung berdasarkan mekanisme pasar. Misalnya, perkayuan Indonesia yang masuk ke Cina dan diindikasikan akan diekspor kembali ke Eropa atau Amerika dengan tambahan pemrosesan yang lebih berkualitas baik. Yang ketiga ada membentuk jaringan atau network, bergantung pada unit atau organisasi yang tidak dimiliki untuk aktivitas internasional. Contohnya ini MCD atau Coca-Cola. Selanjutnya ada tantangan dalam mengelola international supply chain. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh international supply chain tergantung pada berbagai hal, seperti bentuk keterlibatannya, serta sistem konfigurasi dan koordinasi yang diterapkan perusahaan. Bagi perusahaan yang menyebar operasinya, terutama proses produksinya, di berbagai negara, baik permasalahan yang dihadapi akan semakin kompleks. Masalah-masalah penting dalam mengelola international supply chain. Pertama ini ada hambatan dari lingkungan bisnis internasional. Contohnya itu duties dan tarif, yaitu biaya atau pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Misalnya biaya ekspor, biaya transito, dan biaya impor. Selanjutnya ada biaya non-tarif. Contohnya itu kayak local content requirement atau kuota yang diterapkan oleh suatu negara.
Nama saya Rika Safitri, saya akan menjelaskan mengenai mengatasi resiko dalam bisnis internasional. Resiko yang dapat muncul yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi mata uang dapat menimbulkan operating exposure. Operating exposure sendiri yaitu perubahan nilai tukar aset dan liabilitas bagi sebuah perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional. Adanya fluktuasi nilai tukar mata uang ini dapat menyebabkan sebuah keputusan yang awalnya akan memberikan keuntungan malah memberikan kerugian. Ada beberapa strategi untuk mengatasi operating exposure, yaitu yang pertama, speculative strategies, di mana perusahaan bertaruh pada sebuah skenario. Jadi misalnya sebuah skenario telah dibentuk, jika skenario tersebut dapat terwujud, maka perusahaan akan sangat untung, dan sebaliknya apabila skenario tersebut tidak terwujud, maka perusahaan akan sangat merugi. Yang kedua yaitu hedge strategies, di mana supply chain didesain sedemikian rupa sehingga apabila terjadi kerugian di suatu bagian, maka akan dapat tertutupi dengan keuntungan di bagian yang lain. Yang terakhir, flexible strategies, di mana perusahaan memungkinkan untuk mengambil keuntungan di setiap segmen. Misalnya, perusahaan memindahkan produksi dari suatu wilayah yang tidak menguntungkan ke wilayah yang lain dan memungkinkan mentransfer informasi untuk mengantisipasi adanya perubahan dan kesempatan. Lalu ada pentingnya memahami kondisi pasar lokal. Pemahaman terhadap kondisi pasar sangat penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi dan memasarkan produknya di luar negeri. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman perusahaan terhadap pasar yang akan dimasuki, maka akan menjadi halangan si perusahaan untuk memasarkan produknya. Seperti Walmart yang menjual ikan segar dan peralatan football gaya Amerika yang tidak laku di pasar Brazil. Ketidaktahuan Walmart terhadap dua pasar itu menyebabkan kedua produk itu mengalami kerugian di Brazil. Walmart juga melakukan beberapa kesalahan sistem, seperti kesalahan sistem akuntansi dikarenakan proses perpajakan yang sangat kompleks di Brazil. Selanjutnya ada menyeimbangkan antara local responsiveness dengan global integration. Perusahaan yang memiliki fasilitas atau unit usaha di luar negeri seringkali dihadapkan oleh kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Misalnya tuntutan untuk peka terhadap kebutuhan lokal sambil berusaha mengintegrasikan dengan aktivitas-aktivitas yang tersebar di seluruh dunia. Ada beberapa hal yang dapat mendorong ke arah lokalisasi. Yang pertama yaitu tekanan dari pemerintah setempat. Pemerintah setempat menekan agar perusahaan dapat menanamkan modal di negara tersebut dan juga diwajibkan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua yaitu selera pasar yang berbeda. Tempat yang berbeda memiliki selera pasar yang berbeda pula, maka perusahaan harus siap memenuhi selera pasar yang berbeda tersebut. Yang ketiga, struktur pasar yang berbeda. Misalnya, tiap daerah memiliki spesifikasinya masing-masing, sehingga jalur distribusinya, media komunikasi, peraturan lokal, standar nasional dapat berbeda-beda di setiap daerah. Lalu ada mengelola produk secara internasional. Berbekal dengan pengetahuan terhadap kebutuhan dan selera pasar, perusahaan harus dapat menentukan apakah harus menjual produk standar ataukah harus menyesuaikan produk di setiap wilayah. Ada dua tipe produk dengan kebutuhan internasional yang berbeda. Yang pertama, produk global. Misalkan Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken. Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken pada dasarnya sama di setiap daerah, sehingga kedua produk tersebut dapat dikategorikan sebagai produk global atau standar. Yang kedua yaitu produk yang spesifik terhadap suatu wilayah. Beberapa produk harus dirancang dan dibuat khusus sesuai dengan wilayah tersebut. Lalu ada lokalisasi proses pengolahan. Menentukan tingkat lokalisasi strategi pengolahan merupakan bagian penting dari organisasi dan mekanisme yang diperlukan untuk mengelola aktivitas manufaktur internasional. Dalam menentukan tingkat lokalisasi pengolahan ini, terdapat beberapa keputusan penting yang harus diambil. Yang pertama yaitu langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan konsistensi dalam strategi pengolahan internasional. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan konsistensi. Misalnya, pengembangan bisnis secara menyeluruh dan hubungan antar unit pengolahan. Yang kedua, aspek mana
dari pengolahan yang perlu distandarkan antar pabrik internasional. Perusahaan harus dapat memilih aspek mana yang harus distandarkan, karena tidak semua elemen harus distandarkan internasional. Yang ketiga, elemen manufaktur mana yang jelas menjadi tanggung jawab lokal. Ada beberapa elemen yang harus dipandang secara lokal, misalnya kebijakan sumber daya, pengadaan lokal, dan integrasi vertikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahma Puswila Dewi dari MLIE 2C. Di sini saya bakal membahas tantangan internasional dalam mengelola international supply chain yang selanjutnya. Di sini ada mengelola pasokan dan permintaan secara internasional. Kayak misalnya kalau kita buka pabrik di Eropa atau di Amerika. Di Amerika itu walaupun satu benua kan banyak banget negara bagiannya, dan setiap negara bagiannya itu punya kebijakan masing-masing, punya kebijakan tersendiri, misalnya dari segi distribusi produk, kalau misalnya ada perusahaan yang mau distribusiin produknya, atau dari transportasinya misalnya buat pengiriman, itu pasti mereka beda-beda kan. Nah, itu dia kenapa si pengelolaan pasokan dan permintaan secara internasional itu harus diperhatikan dengan baik oleh perusahaan dan dikelola secara terintegrasi. Terus yang selanjutnya di sini ada menyeimbangkan pengadaan lokal dan pengadaan global. Nah, di sini kenapa bisa jadi tantangan supply chain juga? Nah, perusahaan itu harus cermat gitu, harus bisa nentuin kapan dia mau pakai pengadaan global dan kapan dia harus pakai pengadaan lokal. Kalau misalnya saya punya perusahaan dengan prinsip just in time, itu kan gak mungkin kalau saya harus pakai pengadaan global karena lead time-nya lebih panjang. Jadi mungkin saya bakal lebih milih untuk menggunakan pengadaan lokal. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai prinsip lain nih, bukan just in time, mungkin kita bisa mempertimbangkan nggak cuma pengadaan lokal, tapi kita juga bisa pakai pengadaan global. Selanjutnya di sini ada masalah distribusi. Ini juga bisa jadi tantangan bagi supply chain internasional. Dan di sini ada 4 pola dasar distribusi, yaitu sistem klasik, sistem transit, sistem langsung, dan sistem distribusi regional. Bisa jadi tantangan bagi perusahaan nih, gimana dia harus nentuin distribusi yang paling tepat buat perusahaannya di wilayah yang dia adakan fasilitas sekarang, atau di wilayah yang dia dirikan pabrik. Atau yang selanjutnya di sini ada dari segi transportasi. Kenapa bisa menimbulkan permasalahan dan bisa disebut sebagai tantangan dalam mengelola international supply chain? Di sini nih, kalau misalnya sebagai contoh, kalau kita mendirikan pabrik di benua, walaupun di satu benua tapi dia punya banyak punya banyak negara bagian nih di dalamnya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita mendirikan pabrik atau perusahaan di Eropa atau di Amerika, ini kan banyak tuh dia negara-negara bagian di dalamnya. Nah, setiap negara bagian itu kan ada batasan nih antara negara bagian yang ini dan yang ini gitu, dan mereka itu punya kebijakan yang berbeda-beda buat dari segi transportasi yang harus dari segi transportasi buat pengiriman, atau misalnya moda transportasi yang digunain buat menjangkau dari daerah asal ke daerah tujuan itu misalnya beda-beda, dan gak cukup pakai satu moda transportasi aja nih. Misalnya dari pabriknya itu kita harus pakai truk, terus udah gitu kita harus pakai pesawat, abis dari situ kita pakai truk lagi nih, kan beda-beda tuh. Otomatis karena perbedaan transportasi yang harus dipenuhi, terus juga ada perbedaan peraturan dari setiap daerahnya, itu juga bisa jadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam mendistribusikan produknya, atau dalam mendistribusikan produknya menggunakan moda transportasi yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada kompleksitas dan integrasi. Nah, kompleksitas yang lebih besar untuk dalam mengintegrasikan sistem international supply chain ini, kayak aliran data, tujuan-tujuan fungsional, dan pendekatan masing-masing negara itu kan lebih kompleks ya. Kalau misalnya kita membuka pasar di dalam skala internasional gitu, kayak perbedaan peraturannya, atau kayak kondisi pasarnya, atau biasanya orang-orang di negara ini tuh mau produk, biasanya banyak minat sama produk kayak gimana sih gitu kan, kayak lebih kompleks gitu. Terus buat integrasinya, karena kita misalnya buka perusahaan atau buka cabang di luar negeri, yang dimana walaupun kita cuma buka satu perusahaan, tapi kan biasanya satu atau dua perusahaan gitu, tapi kan biasanya pabriknya itu nggak cuma satu atau dua nih, banyak. Nah, itu jadi tantangan bagi perusahaan juga, walaupun pakai sistem informasi, tapi kan sebelum pakai itu perusahaan harus merencanakan dengan matang gitu, gimana supaya setiap
pabrik atau setiap perusahaan-perusahaan kecil milik mereka itu bisa bersatu dan berkoordinasi secara baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.